Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ronald Fauzan dari kelas MBD A dengan NRP 502521170. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan untuk tugas final project, di mana kita disuruh untuk mengaplikasikan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan study case sebagai berikut. Jadi ada suatu perpustakaan tradisional yang di mana mereka ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data buku, kategori, anggota, peminjaman, dan denda yang terjadi di dalam perpustakaan tersebut. Saat ini sistem pengelolaan perpustakaan mereka masih menggunakan metode manual yang menyebabkan banyak kesalahan dan kekurangan informasi yang relevan. Untuk mengatasi masalah ini, perpustakaan tersebut ingin memperkenalkan sistem manajemen perpustakaan berbasis database. Jadi di sini saya memiliki 5 tabel. Yang pertama ada tabel buku, yang kedua ada tabel kategori, ketiga tabel anggota, yang berikutnya tabel peminjaman, dan terakhir ada tabel. Untuk tabel buku sendiri berisi informasi tentang buku-buku yang ada di perpustakaan. Setiap buku sendiri itu memiliki atribut tersendiri. Kemudian ada tabel kategori. Ini berisi daftar kategori buku yang ada di perpustakaan. Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk mengelompokkan buku-buku berdasarkan kategori tersebut. Kemudian ada tabel anggota, di mana berisi informasi tentang anggota perpustakaan. Data ini akan membantu perpustakaan dan melacak informasi pribadi dan riwayat peminjaman bagi anggota peminjam yang meminjam buku. Kemudian ada tabel peminjaman, di mana mencatat informasi tentang setiap transaksi peminjaman buku oleh anggota. Data ini memungkinkan perpustakaan untuk melacak status peminjaman dan pengelolaan batas waktu pengembalian. Kemudian ada tabel denda di mana isinya catatan untuk siapa saja yang melakukan uh, keterlambatan untuk pengembalian buku dan mendapatkan denda. Kemudian untuk di sini yang pertama ada tabel buku yang isinya kurang lebih seperti berikut: ID buku, kode buku, nama buku, ID kategori, sampai ada status. Kemudian di sini saya membuat tabel kategori di mana isinya ID kategori, nama kategori, dan kode awal. Kemudian ada tabel anggota yang berisi ID anggota hingga email. Dan kemudian ada tabel peminjaman yang isinya ID peminjaman, ID anggota, hingga denda. Di sini ada tabel denda itu sendiri, yaitu yang berisi ID denda dan denda. Eh, di awal saya menggunakan eh, request satu menggunakan trigger function. Di sini ada kode buku, di mana perpustakaan ingin setiap memasukkan buku dan anggota, maka kode buku dan anggota akan otomatis tergenerate. Kurang lebih saat di input, misalnya kita menginput buku fiksi 21, pengarang fiksi 2, penerbit 2018 tersedia untuk tabel buku, maka hasilnya kurang lebih akan yang keluar seperti ini. ID buku akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian saya juga membuat trigger function untuk anggota, kurang lebih seperti ini bentuknya. Misalnya diinputkan anggota satu alamat satu dan seterusnya hingga email, hasilnya yang keluar akan muncul ID anggotanya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya membuat request kedua, yaitu user management dan create index. Jadi perpustakaan ingin karyawan yang bertugas sebagai admin hanya bisa mengakses tabel kategori dan buku. Purpose juga ingin pencarian data tidak membutuhkan waktu yang lama. Di sini saya membuat create user admin, create index, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Di mana user admin
dapat mengakses tabel kategori dan buku. Kemudian di sini saya membuat transaction. Perpustakaan ingin jika suatu data terhapus maka bisa dikembalikan. Jadi di sini saya bisa melakukan, maaf. Jadi sini saya bisa melakukan rollback sehingga data yang misalnya sudah di delete atau eh, hilang bisa dikembalikan kembali seperti ini. Misalnya di sini untuk ID 1 sudah tidak ada, kita dapat merollback kurang lebih seperti ini sehingga ID anggota satu muncul kembali. Kemudian di sini ada materialized view dan grid view. Purpose ingin setiap anggota meminjam maka jumlah buku yang telah dipinjam akan tercatat pada database. Purpose juga ingin melihat buku apa saja yang dipinjam oleh beberapa anggota sekaligus. Jadi di sini ada materialized view untuk total peminjaman. Karena materialized view itu bentuknya sendiri itu merupakan tabel seperti ini kurang lebih. Jadi table purpose every total pinjam yang berisi ID anggota dan total peminjam. Di sini ada create trigger untuk ID berapa banyak yang meminjam. Kurang lebih saat di insert hasilnya akan seperti ini. Di sini untuk fungsi trigger yang dibuat tadi dan ini uh, materialized view yang telah dibuat MV total pinjam, ID anggota total pinjam dua, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini, maaf, kemudian di sini ada buku yang kemudian di sini ada view untuk buku yang dipinjam anggota, di mana saya akan menampilkan ID anggota, kode anggota, nama anggota, hingga denda. Kurang lebih hasilnya seperti ini jika saya ingin menampilkan. Jadi hasilnya ada ID anggota hingga tanggal pengembalian dan seterusnya hingga denda. Cuman di sini saya asesnya sampai situ saja. Kemudian di sini ada backup and restore database. Jadi perpustakaan ingin data yang dapat di backup dan juga dapat di restore jika ada kesalahan data menggunakan script seperti ini untuk membackup data purpose dan kurang lebih seperti ini untuk melakukan restore dan hasilnya akan di backup di uh, file backup ini. Kurang lebih untuk presentasi kali ini seperti itu saja. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.